Oke, jadi hal yang pertama yang harus dilakuin ketika kalian di ArcGIS itu kalian harus ngatur koordinat sistem. Gimana caranya? Itu di layar sini. Itu klik kanan, properties. Mungkin kalian ada beberapa yang udah tahu ya. Ini gua ulangin aja, mungkin ada yang belum tahu juga. Di sini karena Lampung itu masuknya UTM zona 48 selatan. Ini gua pakai UTM zona 48 selatan. Nah, pertama kalau kalian belum pernah pakai ArcGIS itu pasti tampilannya gini. Eh, Lanjut ke projected, kalian buka, terus ke UTM, terus ke WGS 1984, habis itu short term, baru kalian cari WGS 1984 zona UTM 48 Selatan. Nah, biar kalian nggak ribet lagi buat nyari-nyari kayak gini, ini kalian klik kanan, terus add to favorite. Nah, karena gua udah, ini gua langsung okein aja. Nah, kalau kalian udah ngatur koordinat sistem ini, kalian ke katalog. Kalau nggak ada, ini bisa di sini juga. Terus ini kalian connect to folder dulu. Nih, misal gue belum connect to folder, itu di folder connection kalian klik kanan, connect to folder. Habis itu kalian cari folder yang pengen kalian konekin. Nah, di sini udah gue siapin jadi 10 Juli. Nah, kalau udah kalian konekin ini kan ada data-data kalian di data ortofoto kalian simpen. Nah, langsung aja gue drag and drop. Nah, dia bakal muncul di sini. Ini kan gue mau ngebuat layout buat ortofoto. Langsung aja dari sini ke layout view. Nah, habis dari sini kalian ke file buat ngatur ukuran kertas ke pack and print setup. Terus ini kalian matiin centangnya. Nah, standar size jadi gue biasanya layout itu pakai A1 biar cukup. Terus ke landscape, orientation ke landscape, oke. Nah, yang pertama kalian lakuin itu juga, ini kalian buat grid bantu biar lebih mudah. Biasanya gue atur jadi 2 cm kiri kanan atas bawah. Ini diatur 2 cm juga. Ini juga 2 cm. Nah, kalau udah itu bentar, itu dari atas ini ke toolbar ini itu klik kanan. Kalau belum ada yang tools editor segala macam layout itu klik kanan. Centang di bagian editor layout, sama gue biasanya gitu doang sih kalau buat layout. Nah, kalau udah ini kan udah kalian bikin grid ya, grid bantu gitu. Nah, habis itu kalian ke rectangle. Rectangle ini klik, tarik dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, biasanya kan kayak gini. Ini kalian matiin dulu, jadiin no fill. Itu klik kanan di sini, properties, di simbol, itu fill color jadi no color, outline color jadi warna hitam. Nah, kalau udah ini kalian bisa geser juga. Nah, yang kedua itu buat kotak buat informasi tepi. Itu pakai rectangle juga. Kalau kalian nggak pengen klik-klik gini lagi, itu bisa kalian tahan kontrol. Ini klik dulu di grid ini, grid rectangle ini. Tekan kontrol baru digeser. Nah, itu udah ke copy. Nah, baru kalian kecilin. Nah, untuk biar kalian tahu ukuran ini berapa, itu klik kanan, terus properties, size and position, itu width-nya gue biasanya pakai 22 cm. Hmm. Kalau udah,
Yang kotak muka peta tadi kalian geserin ke sini. Atur di sini, atur lagi di grid ini. Dipasin dulu, atur lagi jadi 2 senti. Baru kalian geserin lagi. Sampai sini ada yang bingung nggak? Suara gua kedengeran nggak? Terdengar Bang. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, gue lanjut ya. Nah, biasanya habis dari sini, dari ini kan udah jadi, ini kotak muka peta, di sini buat informasi tepi. Nah, gua biar lebih rapi itu buat satu kotak lagi, biar ada dua grid yaitu grid UTM sama grid ini global. Terus kalian buat lagi 2 senti ke kanan, ke sini juga 2 senti. Yang atas juga 2 senti. Yang bawah juga 2 senti. Nah, kalau udah, ini kan kotak petanya. Peta yang ini kalian drag ke sini, ke garis yang nomor 1, 2, 3. Ini kalian geserin lagi. Nah, ini kan udah jadi. Cuman ini kekecilan. Nah, kalian ubah dulu skalanya di atas ini, di map scale. Itu kalian sesuaiin aja jadi berapa. Atau bisa kalian ketik jadi misal 5.000. Masih kekecilan. Nah, cara geser muka petanya itu pakai tools pen. Pen yang tangan ini. Nah, ini kalian sesuaiin aja. Nah, kalau kalau bisa buat peta itu jangan, misal ini skalanya 1 banding 2.000. Nah, skalanya itu kalau bisa digenepin aja. Misal muka petanya ini gak muat di skala 1 banding 5.000, kalian pengen kecilin lagi. Nah, kalau bisa ngecilin, memperbesar skalanya itu jangan ke 1 banding 1.100, 1 banding 1.700, 1 banding 2.200. Kalau bisa kalian genepin jadi kelipatan 500. Misal 1 banding 2.000, 1 banding 2.500, 1 banding 3.000 gitu. Nah, kalau udah jadi gini, kalian eh, buat teks di sini buat judul peta. Nah, ini kan gua mau buat layout buat peta ortofoto. Nah, kalian tinggal pakai ini teks yang ini teks, kalian klik ini, klik kanan, properties, baru kalian buat judul petanya. Misal gua peta ortofoto. Font size kalian ubah di sini bisa dari sini, atau di klik kanan tadi bisa juga dari sini juga ukuran font. Ini kita sesuaikan jadi eh, menyesuaikan karena layout ini sebenarnya kreativitas masing-masing ya. Cuman ada aturan tertentu dari BIG, bisa kalian baca di Perkab BIG nomor 3 tahun 2016 kalau nggak salah. Ini kalian sesuaiin. Ini kalau judul itu di bold ya, peta ortofoto. Nah, kalau bisa biar
biar judulnya lengkap itu kasih nama kecamatan juga, nama desa, kecamatan, provinsi, segala macam. Misal nama desanya itu Karanganyar misal. Ini misal aja. Des Karanganyar, kecamatan Jati Agung misal, provinsi Lampung. Biar pembaca peta itu tahu peta ini itu di mana sih. Kalau kalian nggak pakai judul desa, kecamatan, provinsi ini, dia 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 si pembaca peta ini nggak bakal tahu kalian metain apa di sini. Provinsi Lampung. Nah, ini ditengahin line-nya di mid. Nah, buat ngatur ini kan kalian nggak tahu nih tengahnya di mana, tengah teks atau di sini apa di sini apa di sini tengahnya. Itu kalian klik teksnya, terus kalian tag ini, kalian klik boxnya ini, klik kanan, baru align, align to center. Nah, baru tengah. Nah, kalau udah jadi judulnya itu kalian rectangle, klik lagi di sini. Ini kalian sesuaiin properties, simbol, fill colornya jadi no color, outline color jadi warna hitam. Nah, kalau udah, ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau ada yang bingung? Kalau nggak, bisa gue lanjut. Nggak ada bang. Oke, gue lanjut ya. Nah, habis dari sini, kalian buat eh, informasi skala peta, arah utara, segala macam. Caranya itu buat eh, skala peta. Ini kan 1:2000. Insert ke buat skala batang itu scale bar. Gue biasanya pakai alternating scale bar 2. Oke. Nah, dia otomatis kebuat nih. Nah, ini kan masih mils. Sedangkan wilayah kalian ini pemetaannya kecil banget kan. Nah, itu bisa kalian ubah di klik kanan, properties, di scale and unit ini default aja nggak apa-apa. Terus division unit kalian ubah jadi kilometer. Nah, label position jadi below center. Nah, label kilometer sini kan kalau di SIG mata kuliah PIS itu semuanya harus pakai bahasa Indonesia. Jadi label kilometer sini S-nya dihapus, baru klik OK. Nah, udah jadi ini kalau buat ngecilin teksnya juga bisa dari sini aja, menyesuaikan. Nah, nah ini cara buat skala batang. Nah, untuk buat skala skala teksnya juga jangan langsung dari sini ya, jangan langsung kayak gini. Itu bisa kalian buat dari insert juga. Terus Caltex itu pilih yang paling atas. Oke, udah di bold. Nah, ini bisa kalian tambahin jadi, misal nih tulisannya jadi eh, skala 1:, itu pada kertas A1. Nah, kalau udah ini kan nggak rapi nih. Ini kalian blok dua-duanya, blok dua-duanya. Misal gue biasanya taruh di sini dulu, sini. Ini blok dua-duanya. Bisa tahan kontrol, klik kanan, line terus
eh, vertical center. Baru digeser di blok semua juga di grup, terus taruh di tengah. Kalau udah jadi ini kan kalian juga nggak tahu ya tengahnya di mana. Itu kalian blok juga yang tag yang box di box informasi top ini, klik kanan, align, terus center. Nah, ini udah tengah nih. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau kecepatan? Oke, gue anggap gak ada pertanyaan ya, gue lanjut. Nah, buat north arrow itu kalian bisa sebenarnya bisa dari insert terus north arrow itu bisa kalian pilih di sini. Cuman dalam pembuatan layout ini kan seluruhnya harus pakai bahasa Indonesia kalau dari Pak Ilyas. Nah, itu gue buat bisa kalian download di Google North Arrow atau gue biasanya bikin North Arrow sendiri itu di sini. Gue Juli Utara open. Biasanya gue buat North Arrow sendiri. Ini kalian turunin ke bawah, sesuaiin lagi, kecilin. Nah, kalau udah gini bisa kalian tambahin teks lewat texting tadi, terus kalian buat ini bisa kalian gedein teksnya, menyesuaikan. Nah, ini cara buat cara gua buat ini informasi skala peta, skala batang sama arah utara. Nah, kalau udah biasanya gua grup semuanya. Ini kalau kurang tengah juga bisa di align, terus center, align, center, baru di grup. Lalu kanan grup. Nah, ini kan udah nih. Biar rapi, kalau biasanya dulu gua buatnya pakai line, ini nggak bakal rapi kalau kayak gini. Itu sekarang gua pakai rectangle. Nah, gimana caranya? Ini biasanya gua buat dulu di sini di grid ruler ini gue bikin ini yang atas gue rapiin, terus bikin grid baru yang di bawah ruler baru. Nah, habis itu biar nggak susah kalian pakai rectangle ini, biasanya kan pakai rectangle ya terus tarik sini. Nah, itu terlalu ribet kalau menurut gue. Cara yang paling mudah itu kalian box yang atas itu kalian tahan kontrol, habis itu baru kalian tarik ke bawah. Nah, baru kalian sesuaiin. Itu cara paling mudah biar gak usah ribet-ribet lah bikin rectangle lagi, buat ini lagi. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Atau ada yang bingung? Belum ada bang. Belum, Bang. Belum ada. Gua lanjut ya. Nah, kalau udah jadi gini, itu langsung aja kalian buat sistem koordinat referensi. Nah, caranya sama juga. eh, Klik teks. Nah, kalau kalian juga pengen nggak perlu klik teks terus ngubah ngubah apa namanya, ngubah ukuran teks segala macam, itu bisa kalian pakai klik yang judul peta kalian, terus tahan kontrol lagi, baru kalian geserin. Nah, itu otomatis ke copy. Ini bisa kalian propertize, baru kalian ubah jadi sistem
koordinat referensi. Oke. Nah, untuk yang di bawah-bawah ini dari judul peta, kalau bisa, bukan kalau bisa ya, seharusnya dia nggak lebih besar dari ukuran teksnya nggak lebih besar dari judul peta. Jadi misal judul peta kalian fontnya 36. Nah, itu di sini eh, seharusnya itu lebih kecil dari ukuran teks yang judul peta. Jadi bisa kalian kecilin, menyesuaikan juga. Ini mungkin cukup. Nah, kalau nggak tengah juga di align lagi ya. Align, center. Nah, kalau udah kalian buat teks lagi atau bisa kalian drag and drop control, baru kalian buat apa ya, proyeksi sistem grid, datum, zona. Nah, kalian kalau bisa itu eh, misal nih proyeksinya universal tran transverse Mercator karena kita pakai UTM, sistem gridnya eh, geografis dan UTM. Datumnya WGS 1984. Untuk zonanya itu 48 Selatan. Nah, biasanya kebanyakan orang itu buatnya langsung kayak gini. Jadinya dia nggak bakal rapi ya. Gue kecilin juga. Jadi, nah, dia nggak bakalan rapi dilihat. Nah, gimana cara rapinya itu kalian buatnya satu-satu. Ini gue hapus lagi, hapus. Nah, kalian jadiin satu dulu yang kayak gini. Nah, udah jadi ini, kalian copy, kontrol, tahan kontrol, drag, baru kalian buat eh, yang sebelahnya universal. Nah, ini kan dia rapi ya. Eh, jadi titik duanya itu segaris nggak kayak tadi. Nah, kalau udah ini kalian grup aja biar nggak kegeser-geser. Ini kalian rapin. Buat biar dia rapi juga bisa kalian buat grid di sini nih. Biar nanti ke bawah-bawahnya juga bakalan rapi gitu. Nah, ini nanti menyesuaikan ya, karena proyeksi kita pakai UTM, sistem grid nanti ada dua, geografis dan UTM. Datum kita pakai WG 1984 sama zona dari peta ini, peta ini pakai 48 Selatan, zona Lampung. Nah, kalau udah, ini kalian geser yang box yang ini, kalian buat juga grid di bawah lagi, kalian geser. Nah, kalau udah, bakalan jadi kayak gini. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau ada yang mau ditanya langsung di-cut aja ya. Baik, Bang.
langsung dipotong aja kalau buat kecepatan atau ada yang mau ditanyain atau ada yang bingung gitu ya. Nah, lanjut. Di sini kita bakal bikin legenda atau keterangan ya dari sebuah muka peta ini, dimana kita kan nggak tahu nih ini nanti si pembaca peta itu bakal bingung ini apa, maka dari itu kita bakal buat keterangan atau legenda. Nah, biasanya gue itu nggak pakai legenda, tapi gue teksnya, maksud gue gini, teks dari legenda ini segala macam gue biasanya pakai keterangan aja, nggak pakai legenda. Keterangan. Nah, kalau dari eh, ortofoto itu dia nggak pakai kotak fill gitu, tapi dia ngambil legendanya langsung dari sini. Nah, misal ini embung ya, embung atau danau ya embung. Nah, ini langsung gue biasanya gue screenshot dulu, itu baru gue potong pakai Illustrator atau AI. Kalau enggak basing lah software apapun buat ngecrop biar rapi. Nah, di sini gue langsung aja nggak pakai apa ya, nggak pakai dipotong-potong, langsung aja Windows Shift S. Ini kalian screen. Nah, kalau udah langsung Ctrl V. Nah, dia bakal muncul di sini. Nah, itu kalian taruh di sini. Nah, itu ini kotak boxnya juga menyesuaikan, ini misal embung, ini misal pemukiman. Kalian screenshot, langsung Ctrl V. Nah, kenapa gua nyaranin di crop dulu pakai pakai apa ya, aplikasi edit lah, karena dia bakalan jelek kayak gini nih nanti, bakalan ukurannya bakal nggak sama antara satu sama yang lain. Nah, makanya gua nyaranin itu nanti kalian screenshot, abis itu di crop biar ukurannya sama semua, baru kalian masukin di sini. Cara masukin gambarnya juga sama, di insert, habis itu picture, baru kalian pilih file mana yang kalian simpen tadi. Nah, habis itu eh, misal ini hutan ya, kalian screen lagi. Mungkin di sini gua nggak bakal semuanya, gua buat legenda ini cuma nyontohin aja ya. Ctrl V. Kalau bisa buat layout itu serapi mungkin ya, ini amburadul. Nah, kalau misal nih, ini udah kalian kalian buat semua, misal ini embung, ini lapangan sepak bola, nanti apapun apapun itu yang ada di di muka peta ini, itu kalian buat keterangannya di sini. Ini kan gua cuma tiga ya, cuma embung, pemukiman, sama eh, hutan. Nah, itu misal ini pemukiman, ini kan ada banyak pemukiman nih, pemukiman, rumah-rumah, lahan terbangun. Itu nggak semuanya kalian buat di keterangan itu, tapi cuma satu sebagai apa ya, sebagai contoh dari satu ini, dari pemukiman itu. Misal ini kan hutan semua nih, hutan, ini hutan, ini hutan, ini hutan. Nah, itu cuma satu aja yang kalian buat di keterangan. Kalian ambil sampel gambar satu. Nah, habis dari sini baru kalian
keterangan ini kalian buat juga di sini teksnya. Kasih tahu ini apa. Misal embung. Ini biar rapi, di grid lagi, dikasih ruler, di copy lagi teksnya ini pemukiman. Yang bawah ini hutan. Nah, dari semua teks ini jangan di bold, tapi kalian matiin boldnya biar tipis aja. Nah, kalau udah ini kalian kotakin lagi biar rapi, buat grid lagi di sini ruler baru. Kalian copy box yang di atas. Nah, ini mungkin gua kecepatan ya, mungkin. Nah, tapi nanti kalian lihat aja recordnya kalau kecepatan. Nanti juga bakal di-share kan recordnya. Nah, kalau Baik. udah selanjutnya ini gua nyontoin buat insert peta ya, karena insert peta ini lumayan susah sih. Ini kalian buat teks dulu. Ini kalian copy biar mudah, biar nggak ribet ya. Ini taruh di tengah aja, insert peta. Ini kalian centering lagi, taruh di mid. Nah, kalau udah, gimana cara buat insert petanya itu, kalian buat data frame baru. Nah, caranya itu di insert data frame. Nah, kalau udah, ini kalian taruh tengah sini. Nah, biar rapih itu, kalian klik data frame-nya. Buat data frame baru kan tadi udah buat data frame baru, klik kanan, terus properties, terus di size and position itu kalian buat, gue biasanya 4x4 kalau buat insert peta, atau bisa kalian gedein lagi kalau kecilan jadi berapa ya? 6 6 kecilan 8 8 enter. Nah, kalau udah jadi data frame ini, itu kalian buat buat di katalog, kalian cari dulu batas desa, batas kecamatan, batas batas kabupaten atau batas provinsi. Nah, jadi aturan dari insert peta ini itu, misal kalian metain di sini tuh desa ya, misal ini peta desa. Nah, berarti dari insert peta di atasnya itu kecamatan. Di sini desa, berarti di sini kecamatan. Misal nih, biasanya kan peta-peta itu ada dua ini ya, dua insert biasanya. Kalau dari per KBIG itu ada dua insert. Ini kalian copy. Nah, ini kalian copy aja, tahan kontrol tadi, terus di drag, udah jadi dua insert. Nah, itu biasanya ini misal kalian metain desa. Di sini berarti kecamatan. Nah, di atasnya lagi itu eh, kabupaten atau kota ya. Kota lah. Nah, jadi aturannya itu, aturan insert peta itu satu tingkat dari muka peta. Paham nggak sampai sini? Ada yang bingung nggak? Paham, Bang. Oke, gua lanjut ya. Di sini gua pakai satu insert aja, mungkin karena nanti kelamaan, mempersingkat waktu. Nah, dari data frame ini kan gua udah ada nih datanya, batas desa, batas kabupaten, batas kecamatan, batas provinsi, udah gue download semua. Itu bisa kalian cari di Google banyak.
Nah, karena di sini desa nih ya mungkin. Berarti naik satu tingkat berarti kecamatan kan? Kecamatan. Nah, ini kalian drag drop ke new data frame. Kalau kalian bingung, ini bisa kalian new data frame ini bisa kalian propertize. Kalian ganti namanya jadi insert peta. Udah, itu aja biar nggak bingung. Nah, ini kan udah jadi nih. Tapi kalian bingung nih. Ini petanya di mana? Apa namanya tuh? Lokasinya. Nah, ini yang citra di atas ini, ortofotonya bisa kalian drag ke bawah. Nah, kalau udah kalian drag ke bawah ini kan ada di insert peta. Habis itu ke zoom to layer. Nah, kalau udah ini kalian bisa hapus lagi, remove. Nah, berarti peta kalian ada di sini. Nah, jangan lupa untuk mengubah skala ini ya. Skala insert peta jadi ke yang lebih besar. Mungkin ini udah cukup mungkin ya. 1 banding 100.000. Nah, kalau mau kalian tambahin batas desanya juga boleh-boleh aja sih. Ini misal, cuman berat banget kalau nambahin batas desa juga. Di sini juga pakai kecamatan aja. Nah, ini kan belum ada namanya batas kecamatan yang mana aja. Ini kecamatan apa, ini kecamatan apa, ini apa, ini apa. Nah, itu bisa kalian munculin labelnya lewat properties. Kalau nggak langsung centang di label feature, dia bakalan langsung muncul di sini. Nah, kalau ukuran teks dari nama kecamatan di sini terlalu besar, bisa kalian kecilin lagi dari batas kecamatan ini, klik kanan, habis itu properties, terus di label, ini kalian kecilin jadi menyesuaikan aja ya sebenarnya. Terus apply. Nah, ini mungkin udah lumayan lah. Nah, kalau udah jadiin seperti ini, itu kalian harus nampilin juga action indikator atau kotak apa ya, kotak-kotak dari muka peta ini biar orang-orang tahu lokasi dari pemetaan kalian itu ada di mana. Itu caranya klik di insert peta, itu klik kanan, habis itu properties. Nah, kalau udah ini ke extend indikator. Nah, extend indikator. Nah, yang data frame muka peta kalian ke kananin biar dia ke kanan lah. Terus ke frame, terus kalian atur nih, aturnya di sini di style properties itu widthnya jadi 2 atau 1 gitu menyesuaikan. Habis itu oke. Oke, nah dia bakal muncul otomatis muka peta kalian. Nah, kalaupun ini diubah, dia bakalan geser juga nih. Jadi dia bakalan otomatis. Nah, kalau udah insert peta ini kalian buat juga eh, grid dari koordinat ini. Caranya klik kanan, properties, habis itu ke grid, buat untuk ngebuat grid itu new grid, habis itu gratikul, next, next dulu aja, habis itu apply. Nah, dia bakal muncul, cuman ini intervalnya masih rapat banget lah. Nah, cara ngubah interval ini itu di data frame properties tadi yang insert peta ya. Itu di properties, interval. Nah, ini kalian sesuai nih. Misal ini 30 kegedean. Ini berarti kalian ubah ke misal jadi 1 derajat. Oke, apply. Nah, syarat dari kalau dari mata kuliah SIG itu seharusnya insert peta itu ada
4 garis grid di dalam insert peta ini. Minimal ada 4 garis. Gak boleh 3, gak boleh 2. Itu syaratnya gitu. Kalau dari mata kuliah SIG yang Pak Ilyas ajarin ke gua. Ini kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Ke bawah juga 1, 2, 3, 4. Dah, berarti udah bener nih. Habis itu propertize lagi. Nah, terus ke line, kalau dia koordinatnya geografis, sistem grid-nya geografis, itu simbol line-nya itu diganti jadi warna biru. Nah, caranya di line, di line sini, itu klik simbol, color-nya ganti jadi eh, apatit blue. Kalau gue biasanya apatit blue. Terus ini kan masih horizontal ya. Kan nggak nggak enak juga dilihat. Itu kalian ubah juga ininya jadi vertikal, grid yang kiri kanan itu di label label vertikal label ini kalian centang yang left sama right, kiri sama kanan. Nah, ukuran teks ini juga bisa kalian sesuaiin lewat size. Misal kalian mau naikin jadi 7. Nah, kalau kan tadi lensnya warna biru ya. Warna biru berarti colornya juga diganti jadi warna biru, jadi apatit blue. Nah, akses X ini itu titik tik ini nih yang atas grid ini itu bisa kalian ubah jadi inside. Oke, habis itu apply buat ngeliat perubahannya. Nah, berarti dia udah berubah. Hmm, udah berubah. Nah, kalau udah jadi insert petanya, itu jangan lupa kalian bikin juga grid yang di muka peta. Ini gua. Nah, misal kalian dalam apa ya, kondisinya kayak gini nih, muka petanya juga apa ya, gak kelihatan nih kegeser. Itu kalian bisa klik kanan, zoom to layer. Nah, ini kan masih, nah ini kan activate-nya yang bawah ya, data frame insert peta. Nah, ini kalian activate dulu di muka peta ini, klik kanan, activate, biar dia yang keaktif data frame yang ini, data frame yang muka peta. Baru kalian ubah skalanya tadi 2000. Kalau udah gini, kalian kasih juga grid. Nah, karena kan kita pakai geografis dan UTM ya. Berarti nanti kita buat dua grid untuk muka peta. Caranya tuh sama aja kayak buat insert peta, itu diklik, klik kanan, propertize, habis itu grid, itu new grid. Kalian buat yang gratical dulu, habis itu next, 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 next dua aja, terus apply. Nah, kalau ini kan ke terlalu apa ya? Terlalu jauh nih intervalnya. Kalian ubah dulu intervalnya di propertize, interval. Ini kalian ubah jadi menyesuaikan juga ya. Misal 10. Kalau kalian ubah x-axis itu 10, berarti yang y-axis juga 10. Biar dia jadi persegi kotak-kotak lah. Nah, misal segini udah cukup, yang kurang lah. Jadi 8 misal, ya, 7. Ini misal udah jadi nih. Cuman kalian juga mau ubah juga karena geografis ini kan lainnya harus biru sama teksnya juga biru. Jadi propertize itu label line ini kalian ubah dulu warna garisnya jadi biru. Itu di simbol sama aja kayak buat insert peta itu jadi apatit blue. Oke. Terus ke label ini kan juga masih vertikal nih. Kotak teks yang ini itu masih horizontal. Nah, kalian ubah dulu jadi vertikal, itu vertikal label jadi left,
right ini dicentang. Terus ini kan kekecilan teksnya. Kalian besarin jadi 12 atau berapa lah misalkan. Terus X-nya juga jadi inside. Oke, habis itu apply. Nah, jangan lupa ini tadi kan gua kelupaan ya. Ngubah warna teks itu kalian ubah lagi. Diubah lagi jadi apatit blue. Oke. Nah, grid yang geografis itu udah selesai. Nah, karena di sini gua make dua sistem grid, itu kalian tambahin itu ditambahin lagi sama aja caranya. Klik data frame yang muka peta, itu klik kanan, properties, habis itu new grid, habis itu jadi measure, next, next lagi, next, finish, apply. Nah, ini kan udah ada nih garisnya. Cuman eh, kotak yang ini, kotak yang UTM sama geografis itu kan nggak sama nih. Dia persegi panjang, persegi panjang. Nggak juga sih, kotak. Nah, habis dari sini itu kalian ukur juga nih, biar antar interval interval koordinat geografi sama grid UTM itu sama caranya itu measure, klik measure. Ini kalian cari dulu tengah tengah sini, misal dari sini kalian klik. Nah, interval dalam meternya berapa? Nah, ini kan 215,550. Nah, kalian catat. Nah, berarti interval grid buat UTM-nya berarti segitu. Nah, itu caranya tinggal ubah interval, klik data frame-nya, properties, klik kanan properties, di measure itu measure grid, klik dulu properties, terus intervalnya ganti dulu jadi 215 ya tadi, 215,550, 215,550. Nah, ini udah keganti intervalnya. Nah, kalau dia eh, grid geografis itu garis, kalau UTM itu cuma tanda plus. Caranya itu di lines itu centangnya yang show as a grid of text. Habis itu oke, apply. Nah, ini kan masih tabrakan ya antar garis antar teks teks koordinat geografi sama UTM. Nah, itu kalian bisa offset. Caranya itu klik kanan di data frame, properties, terus measure, properties, di label itu size-nya kalian samain sama yang koordinat geografi grid geografis teksnya, misal tadi 16, misal 12 12 terus warna hitam, terus label offsetnya kalian sesuaiin, misal gua mau dibikin 20 biar dia agak naik dikit. Terus display teksnya dari inside, apply. Nah, ini kan udah ada di atasnya. Kalau kurang tinggi itu kalian ubah lagi di label offset. Sini misal jadiin 25. Nah, ini kan masih ada juga 534,185,000. Nah, itu biar dia hilang, itu di additional properties, terus di number format. Nah, di numerik ini kan ada 6 digit di belakang koma. Nah, itu diganti jadi 0 aja biar dia nggak ada 000. Oke, apply. Nah, itu bakal hilang. Nah, jadi buat grid yang geografis itu tandanya warna biru. Untuk yang UTM itu tandanya plus. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Atau ada yang bingung, ketinggalan?
Kalau nggak ada yang ditanya, mau gue lanjut. Suara gue kedengeran nggak? Kedengaran Bang. Kedengeran bang. Oke, berarti gue lanjut aja. Nah, kalau udah jadi gini, ini kan udah jadi nih buat buka peta. Nah, kalau informasi tepi ini juga kreativitas kalian sih. Misal, duh, ini kalian buat lagi, kalian kotakin lagi, insert peta, buat teks, buat box baru. Nah, kalau udah ini bisa kalian buat, harusnya sih ada sumber data sama pembuat peta. Itu bisa kalian tambahin informasi tentang sumber data, sumber data, tes, sumber data. Nah, sumber peta itu kalian buat lagi teks di bawahnya. Nah, kalian kasih tahu nih sumber peta ini dari mana. Misal pengukuran, pemetaan foto udara, pemetaan foto udara menggunakan drone DJI, tentang ATK. Nah, ini misal kalian ini kepanjangan, bisa kalian enter aja di sini. Oke, hurufnya jangan bold. Juga jadi kalian ke samping, sama ukuran teksnya juga dikecilin, misal segini. Nah, kalau udah jadi sumber peta, kalian buat box baru, itu buat nama kalian ya. Nah, kalau udah jadi sumber peta, jangan lupa tambahin juga dibuat oleh si pembuat peta, informasi tentang si pembuat peta. Hmm, Nah, ini kalian copy. Nah, misal pembuat petanya, misal kalian tugaskan nanti per kelompok ya mungkin ya. Gua kurang tahu juga sih. Misal dibuat oleh kelompok satu, dan kan bisa disaring lagi alinnya center. Nah, mungkin segini dulu aja ya buat layout ortofoto. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini ya. Kalau suara gua kedengeran nggak? Dengan bang. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau ada yang bingung? Ada yang mau ditanya nggak?
ngomong aja kalau emang masih ada yang bingung, mumpung masih di Zoom. Oke, berarti gua anggap nggak ada pertanyaan dulu ya sampai sini. Nah, sebenarnya layout muka peta ini bisa juga kalian tambahin batas desa, misal di sini batas desa. Nah, batas desa, tapi ininya nanti bakal nutupin, nanti nggak usah. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sepertinya Oke, belum ada, Bang. berarti gua lanjut ya buat digitasi. Di sini ada yang udah coba eh, digitasi nggak? Atau ada yang belum gitu? Suara gua kedengeran nggak? Dengar bang. Dengar bang. Oke, berarti gua lanjut aja. Sebentar gua ambil minum dulu. Oke, gua lanjut ya ke layout planimetrik. Tadi untuk layout ortofoto. Nah, untuk buat layout planimetrik juga bisa kalian buat dari data yang ini ya, ArcMap satu aja, di satu aja, data satu. Nah, itu kalau gua biasanya buat folder baru di sini. Misal eh, di folder yang kalian konekin itu klik kanan, new folder. Nah, biasanya gue buat geodatabase, buat nama geodatabase biar rapih. Nah, kalau udah jadi, itu klik kanan lagi, new file geodatabase. Nah, ini kalian rename aja, misal. Nah, kalau udah jadi file geodatabase ini, eh, kalian klik new lagi, habis itu fitur dataset, bisa kalian namain lagi bebas, misal kelompok satu. Nah, koordinatnya juga itu kalian ubah jadi zona yang mau kalian petain, misal 48 Selatan karena Lampung ya. Next lagi, finish. Nah, ini fitur datasetnya udah jadi. Nah, yang terakhir itu proses buat fitur class. Itu new fitur class. Nah, ini kalian namain dulu nih. Namain basing lah, misal eh, di sini kan ada beberapa nih, tutupan lahan, ada jalan, ada bangunan. Ini gua buat misal tutupan lahan, aliasnya tutupan lahan, terus line feature, next, next, next. Nah, kalau udah jadi
fitur kelas tutupan lahan. Gue biasanya buat fitur kelas baru yaitu AOI buat ngebatas itu tipenya polygon. Next, finish. Nah, dia kalau kalian buat fitur kelas atau biasanya nyebut SHP itu otomatis eh, muncul di sini. Nah, yang pertama untuk ngebuat tutupan lahan ini kan kebanyakan tutupan lahan. Yang pertama, gue kalau biasanya digitasi itu gue buat tutupan lahan dulu. Nah, biar cara yang paling mudah buat gue digitasi itu biar mengurangi proses topologi itu biasanya gue buat kayak gini dulu AOI sama tutupan lahan. Nah, di AOI ini kalian klik kanan, edit feature, start editing. Nah, kalau udah, gue geser dulu. Ini gue geser. Nah, ini kan udah otomatis ya. Cuman kalian nggak bisa, belum bisa nih ngeklik ngegaris segala macam. Itu caranya di create features, diklik, terus pilih AOI. Nah, gue biasanya buat AOI dulu, buat ini dibatasin dulu kiri kanannya. Nah, itu kalau udah jadi gini, tinggal klik kanan, finish cat atau F2 atau FN F2. Udah. Kalau udah jadi gini, ini kan nggak kelihatan nih. Fill-nya juga dimatiin. Fill no color, outline color jadi warna merah. Satu. Nah, ini udah jadi nih kayak gini. Nah, kalian mau lanjut nih. Ini AOI-nya udah jadi. Nah, yang AOI ini, kalian klik kanan, kalian copy. Nah, kalau udah itu di Ctrl V atau paste, itu targetnya diubah ke tutupan lahan. Oke. Nah, dia otomatis pindah ke tutupan lahan. Ini layar AOI ini boleh kalian hapus lah. Hmm. Kalau gue hapus aja tutupan lahan biar kelihatan. Gue jadiin warna merah. Nah, kalau udah jadi gini, nah ini kalian tinggal ngedigitasi tutupan-tutupan lahan yang ada di sini. Misal gue pengen ngebuat tutupan lahan yang bawah dulu nih, yang paling mudah. Ini kalian tinggal tutupan lahan ini, kalau tadi kan udah start editing ya, tinggal klik tutupan lahan, ininya line, construction tools jadi line. Nah, habis itu di editor ini kan ada strike segment, endpoint art segment, sama trace. Nah, di trace ini kalian ubah jadi eh, art segment. Gue biasa pakai art segment. Nah, kalau udah ini klik di sini, tinggal garisin aja, tinggal digitasi. Ini gue cuma nyontoin aja, ya. Nggak perlu rapi-rapi banget. Nah, kalau udah, ini kalian tinggal Fn F2. Kalau nggak klik kanan, finish finish sketch. Nah, ini udah jadi nih, ini perkebunan misal.
atau kehutanan gitu, kehutanan hutan. Nah, kalian digitasi lagi, tapi digitasi yang metode gue ini dari luar ya, dari sini, dari luar ini mulai nggak perlu rapi-rapi ya. Sket. Nah, ini udah jadi dua. Nah, misal ini juga, misal ini kan tutupan lahannya di pinggir ya. Gimana kondisinya kalau tutupan lahannya ada di tengah kayak gini? Nah, caranya itu tinggal kalian lebihin sedikit buat perpotongan. Nah, ini tinggal kalian digitasi kayak biasa. Nah, tapi dia dibikin perpotongan gini biar dia nutup. Habis itu kalau udah finish cat, nah dia bakal jadi kayak gini ya. Hmm. Terus apa lagi ya? Misal di sini, nah, mungkin ada yang nanya ya nanti, kenapa nggak pakai langsung line, langsung strike segmen biar dia garis lurus. Nah, ini bisa dikombinasi juga. Kalau misal dia garisnya lurus kayak gini, dia langsung bisa tarik gini. Nih. Cuman kalau kalau dia yang kondisinya kayak gini, ini kan nikung. Nah, dia baru pakai strike segmen. Nah, biar dia ngebuat tikungan. Kalau dia pakai line yang strike segmen, dia nggak rapi. Dia patah-patah gitu. Nah, gimana cara dia ngelingkar? Itu pakai arc segmen. Biar dia ngebuat lingkaran. Nih. Nah, kalau udah tinggal finish cat. Cuman ini kan gue cuma nyontohin aja, nggak rapi. Kalau yang benar-benar itu tuh dia misal ini sawah, gue pakai line aja. Misal ini kan, misal mana ya? Ini perkebunan, perkebunan misal gue petakin. Nah, dia yang berbeda-beda kayak gini. Ini misal misal kebun, ini sawah. Nah, dia digitasi lagi. Cuman ini kan gue cuma satu karena cuma nyontohin aja. Nah, seharusnya gitu. Sawah, kalau sawah dia langsung ditarik aja kayak gini. Nah, cuman kalau dia yang sebelah sini sawah, terus yang sini kebun, berarti buat kayak gini juga. Nah, gitu. Nah, misal ini udah semua ya, tutupan lahan. Gue cuma nyontohin aja. Kalau udah semua itu, kalian ke search sini, atau kalian bisa kontrol F. Di search sini, kalian bisa cari tools, features, to polygon. Nah, fitur to polygon. Nah, di input feature kalian inputin tutupan lahan, bisa kalian buka dari sini atau bisa kalian tarik dari sini ke sini. Nah, ininya kalian masukin ke eh, yang tadi, yang database tadi. Yang ini nih, output feature class kalian pilih.
kalian masukin ke geodatabase tadi, buka. Nah, biasanya kalau pertama kali itu atau RJ 10.3 tuh dia ininya save file, dia nggak bisa langsung ini kalian pilih dulu jadi feature class, baru kalian namain, misal namanya ini kan tadi LN LN ya, karena line ini berarti tutupan lahan area lahan area save. Oke. Salah lagi. Ntar ya, salah lagi. Nah ini kan udah nih tadi tutupan lahan, ini kalian editornya jangan lupa di save edit, karena kalau belum di save edit dia nggak bakal ke save, nggak bakal ke rubah data. Jadi di save edit dulu, baru kalian ke search Peter to Polygon, kalian drag, baru kalian namain. Ini tadi karena gua salah, sorry. Oke, langsung. Nah dia bakal jadi kayak gini. Nah, kalau kalian semuanya udah diklasifikasi, didigitasi semua kayak pemukiman, eh, tutupan lahan, kebun, hutan, sawah segala macam, udah kalian semua, dia bakalan banyak kotak-kotak kayak gini, karena gue cuma nyontohin ya jadinya segini. Nah, kalau udah gini, itu kalian open attribute table, kalau udah diklik table option, habis itu eh ini kalian stop editing dulu, stop editing semua, tutupan lahan, open attribute table. Hapus lagi. Sorry. Ngebug lagi. Ini kalian sabar ya, bentar. Ini arrange gua agak ngebug. Nah, misal ini udah jadi, ini di tutupan lahan yang kalian fitur to polygon tadi itu open attribute table. Nah, kalau udah ini kan udah jadi semua nih. Tuh misal ini udah ke klasifikasi semua. Nah, itu kalian klik yang table option, itu add field, namanya ubah jadi keterangan, keterangan aja, terus jadi teks. Nah, kalau udah di oke, terus di tutupan lahan, edit feature, start editing. Nah, ini biar kelihatan
di no fill aja, di no color. Ini outline-nya jadi warna merah. Yang tutupan lahan yang lain bisa kalian matiin atau kalian hapus bisa juga. Nah, ini diklasifikasiin. Nah, misal ini tadi hutan, hutan. Nah, misal ini juga ini perkebunan misal. Hmm. Terus ini misal sawah. Nah, ini misal semuanya ini permukiman. Terus yang lainnya itu ini sawah, misal ini perkebunan, ini sawah. Nah, semuanya ini misal ya eh, lahan terbuka misal. Ini misal aja. Habis itu kalau kalian udah ubah itu di save edit, terus stop editing. Nah, ini kan udah diklasifikasiin semua nih. Nah, kalau udah diklasifikasiin semua itu kalian simbologi. Nah, caranya itu di tutupan lahan. Itu klik kanan, properties, terus simbologi, terus di kategori, di save length, ubah ke terangan. Nah, terus add all value. Nah, oke. Nah, dia bakal berubah kayak gini nih. Nah, kalau kalian buat save file satu-satu, satu-satu misal buat save filenya lahan terbuka, kalau baru kalian digitasi, buat lagi hutan, kalian digitasi, buat perkebunan baru digitasi. Itu menurut gua susahnya nanti pas topologi, karena di SIG itu wajib topologi ya, kalau setahu gue, kalau menurut gua, kalau di pekerjaan juga topologi. Nah, kalau udah itu yang ini kalian simbologi. Nah, cara nyari ini pas simbologi ini kalian harus sesuai dengan per KBIG nomor 63 tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, cara biar mudahnya itu di style reference, klik terus add style to list. Nah, baru kalian cari file. File ini sih banyak sih style reference yang eh, di apa ya? Di Google banyak lah pokoknya. Ini karena gue udah download langsung aja klik open, habis itu oke. Nah, jadi di sini kalian nggak perlu lagi buat buat style reference lagi dari peraturan per KBIG dari apa ya RGB-nya red, green, blue, terus colornya nggak perlu diubah lagi, tinggal langsung ubah. Ini kan misal hutan nih, nah tinggal kalian ubah nih hutan, lahan terbuka, terus pemukiman mana misal pemukiman tempat tinggal, terus perkebunan, terus nah kalau kalian udah jadi gini, udah jadi, nah cuman di sini kan masih ada, bisa kalian checklist dulu yang tutupan lahan karena masih ada bangunan ya, terus ada jalan. Nah, caranya itu kalian buat lagi geodatabase baru, geodatabase fitur kelas baru, new fitur kelas. Misal ini lahan terbangun, aliasnya lahan terbangun.
terus tipenya polygon, next, ini saja. Nah, ini kan udah jadi nih, adalah terbangun, tinggal edit feature, start editing, klik lahan terbangunnya. Kalau pakai polygon di construction tools ini dia gak bakalan rapi, bakalan menget-menget lah. Ini kedua, apalagi yang kayak gini modelnya gini, kalau biasa nggak rapi. Nah, biar rapi itu gua biasanya pakai rectangle. Nah, pakai yang rectangle. Hmm. Ini kalian klik ujung sini biar dia ngotak, baru kalian klik ini. Nah, ini juga, ini kan agak susah ya. Ini atap misal, eh, atapnya dari sini deh, sini, sini, klik. Nah, ini kan masih ada yang lain ya. Ini bisa kalian klik lagi di sini. Kalian lebihin aja, di overlapin. Kalian blok dua-duanya. Itu editor, terus merge. Oke, nah dia langsung ngabung jadi kayak gini. Itu biar dia ngotak pakai rectangle ya, jangan pakai polygon. Nah, misal gua contohin lagi yang bangunan agak susah. Nah, ini misal eh, keadaan bangunannya kayak gini ya. Nah, misal kalian ngotakinnya kayak gini, terus ini banget jadi kuning aja. Nah, misal eh, kalau rectangle kan dia kotak ya, kotak. Nah, biar dia ngapus yang ini, itu kalian klik lagi di sini, klik lagi buat ini rectangle baru. Nah, kalau udah itu langsung, ini kan masih ini ya, habis kalian kotakin buat ngapus ini, caranya itu editor, terus clip. Oke. Nah, habis itu langsung delete aja, klik delete. Nah, dia langsung jadi kayak gini. Kenapa gua nyuruh rectangle itu biar kotak lah, nggak belepotan nanti. Misal belepotan gini, miring-miring, miring-miring, dia bakalan miring-miring lah, nggak kotak persegi. Makanya gua suruh pakai rectangle biar dia rapi, biar dia ngotak lah. Nah, tinggal kalian blok, editor, merge. Oke. Nah, mungkin nanti ada kasus-kasus yang bangunannya rapat ya. Ini misal ini kan rapat banget ya. Padahal kan beda-beda rumah. Nah, itu caranya sama aja rectangle. Nah, ini langsung kalian tarik garis lurus saja biar rapi. Habis itu kalian cut polygon tools. Tools yang cut polygon tools. Kalian cari nih. Di sini misal kisahnya. Klik di situ, klik di sini, klik 2 kali, oke. Misal ini tengah ini, klik lagi, ini klik lagi. Nah, dia bakalan kepisah jadi 4 rumah. Nah, gitu. Kasusnya kayak gini juga. Nih, kayak yang ini juga. Itu sama aja. Nah, mungkin gua buat bangunan mungkin segitu aja ya. Gua lanjut ke jalan. Nah, kalau jalan itu tinggal buat new feature class. Eh, save edit dulu. Save edit, stop editing. Baru buat fitur kelas baru. Ini fitur kelas jalan LN, jalan. Nah, ini kan udah kebuat jalan nih. Jalan, tinggal kalian edit picture, start editing, kalian
Nah, misal kasusnya itu jalannya yang lurus ini, itu nggak apa-apa langsung tarik garis art segmen yang lurus, ngambil-ngambilnya di tengah. Nih, misal. Nah, cuman kalau yang dia ngebelok gini, dia pakai art segmen. Nah, nah, baru kalian tarik lagi garis lurus gitu. Gitu. Kalau nggak lurus gini langsung tarik aja ke ujung. Nih, nanti art segmen. Ini kalian tambahin garis lagi garis satu, NF2. Nah, kalau ini kan kepisah nih. Kalian kepisah ini di blok, habis itu merge. Oke. Nah, ini bakalan jadi satu. Nah, misalnya ini kan eh, kasusnya kayak gini ya. Ada yang jalan yang di tengah sini, ada yang di sini. Nah, caranya itu tinggal tambahin garis aja di tengah. Pakai ini lagi create features jalan. Tinggal tambahin. Tapi habis itu jangan lupa di merge. Bedanya tuh. Nah, kalau udah tinggal ini. Nah, kalau udah tinggal di merge. Ini kalian blok semua. Habis itu merge. Merge. Habis itu di merge lagi. Nah, kalau udah semua dia bakalan jadi satu ya. Kalau kalian klik gini jadi satu. Itu tinggal kalian simbologi langsung di sini. Tinggal klik jalan ini. Dia misal nih jenisnya jalan jalan lokal mungkin. Tinggal klik oke. Nah, dia udah jadi. Nah, mungkin itu aja buat digitasi. Nah, nanti ada juga eh kalau di Camker itu nanti ya kalau di Camker itu ada beberapa jalan yang di buffer, nanti di SIG juga ada yang di buffer. Eh itu nantilah di praktikum SIG mungkin ya. Nah, tinggal beralih ke layout ini kan mau jadiin peta planimetrik ya. Ini citranya kalian matiin, habis itu ubah lagi skalanya. Ini zoom to layer dulu, zoom to layer. Ini kalian hidupin tutupan lahan. Yang ini kalian ubah jadi ke atas. Nah, misal nih udah jadi nih. Ini juga jangan lupa bangunannya di apa ya? Di simbologi. Misal gua mau jadi warna ini aja, ketan. Nah, misal udah jadi nih. Tapi ini nggak rapi-rapi banget ya, karena gue cuma nyontohin kalau semuanya kelamaan bakal kelamaan ya. Ini skalanya ubah lagi ya di 2000. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Oh, suara gue masih kedengeran nggak? Udah ngantuk nih pasti. Dengeran bang.
Udah pada ngantuk mungkin ya. Gua percepat aja ya mungkin. Eh, nah, perbedaan layout ortofoto sama layout planimetrik itu cuman ada di legendanya sih kalau dari gua. Gua jadiin satu layout. Mungkin ini nanti kan jadi satu arsmap gitu ya, file ya. Nah, itu gua copy jadi dua biar ada dua, satu gua buat ortofoto, satunya lagi buat planimetrik. Nah, yang pertama itu gue jadiin foto-foto dulu biasanya. Nah, kalau udah begini, ini kalian judulnya tinggal kalian ubah, tab Animatrix, Desa Karanganyar. Nah, legendanya ini, itu dia bukan foto ya. Ini kalian hapus saja. Aduh, nah ini udah jadi. Ini kalau ngebuat legendanya itu di insert, legend. Nah, ini apa aja yang pengen kalian masukin ke legenda, itu kalian ubah ke kanan. Ini kan kita nggak pakai cewek jadi tetap di kiri aja. Next. Ini nggak apa-apa. Next. 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 Finish. Nah, ini kan otomatis jadi nih. Ini kalian convert to grafik dulu biar kepecah biar bisa kalian ubah-ubah lah nanti. Kalau enggak ini kalian gedein dulu ukurannya. Habis itu convert to grafik biar dia bisa diubah-ubah. Nah, kalau udah convert to grafik itu di ungroup. Legendnya dihapus, tutup menahan dihapus. Nah, aturan dari apa ya? Dari legenda ini seharusnya poin dulu urutannya, garis, baru poligon. Nah, karena kita nggak ada poin atau titik, ini langsung aja jalan ini geser. Lahan terbangun ini kita taruh bawah. Bisa langsung di sini. Nah, kalau ininya nggak muat, itu bisa kalian taruh di bawah, di samping. Nah, ini kalian buat garis baru biar ngebantu biar rapi. Sekalian taruh di samping. Intinya layout ini secantik cantik mungkin lah. Bisa kalian kreasiin, tapi jangan aneh-aneh. Oke, kalau udah jadi gini, udah selesai. Nah, seharusnya kalau gua biasanya di muka peta ini, biasanya gua tambahin batas desa biar orang-orang tahu ini nih di desa mana sih gitu. Kalau enggak di batas provinsi ini gua masukin nih batas provinsi. Nah, kalau udah ini di label feature-nya dicentang biar orang tahu ini nih di Lampung. Ini kan kecil nih. Nih kecil. Itu bisa kalian besarin kayak tadi. Hmm, label ukurannya diubah. Nah, bisa kalian ubah lagi lah sesuaiin. Nah, sumber petanya juga nanti diubah. Nah, mungkin ini cuma gue cuma nyontohin aja. Ntar deh. Ntar ya. Eh, Pause dulu mungkin. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum bang. Share screen gua kelihatan nggak sekarang?
Terlihat bang. Nah, gue biasanya layout itu juga menyesuaikan ya, seharusnya menyesuaikan apa ya, bentuk dari peta kalian. Misal ini kan ke atas ya vertikal. Nah, gue buatnya ini apa namanya tuh layoutnya juga vertikal. Nih, nah seharusnya juga nih gue biasanya bikin batas desa kayak gini. Nah, kalau bisa nantilah ini agak sulit. Ini juga dikasih tanda meter, bujur timur, bujur lintang selatan, bujur timur. Nah, kalau bisa, kalau gue bikin layout itu, ini gue crop dulu biar rapi. Nah, ini gue bikin batas desa. Nah, mungkin gini lah. Ini gue buat duanya, buat dua inset. Nah, ini bisa gimana ya? Kalau masalah layout peta ini sekreasi kalian lah, sebagus mungkin, secantik mungkin. Baca dah. Hmm, Jalan. kalau bisa juga, ini kan gue kosong nih. Nah, ini kalau bisa jangan kosong kayak gini. Nasa mana? O, ito pag. Langot. Nah, ini digitasi gue. Mungkin ini gak rapi-rapi banget ya. Lang sunod tao, di bu. Halo, Jan. Halo. Udah sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum ada bang. Oke, kalau belum ada, mungkin segitu dulu. Nggak, kalau nggak ada yang mau ditanyain, oh ini gue lupa cara ngasih tahu ekspornya. Nah, cara ekspornya itu mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Caranya itu ini di save dulu lah mungkin ya. Switching, hati-hati, sampai sini. Nah, nah, kalau mau ekspornya itu di file export map. Nah, ini tinggal kalian apa ya? Kalian namain tutor passing lah, ini jadi JPEG aja. Nah, kalau bisa seharusnya DPI ini dinaikin juga, DPI-nya jadi 300, langsung yes. Gimana ya? Dia bakalan jadi kayak ini. Nah, layout lah sebagus mungkin lah, jangan kayak gini nih. Serapi mungkin. Ini mungkin juga kalau kalian mau lihat layout nih, layout itu kondisional sebagus kalian lah. Ini kalau mau referensi, gue biasanya bikin kayak kayak gini. Ini mungkin segitu dulu aja. Kalau gue ada kurang, gue minta maaf. Ada salah kata, gue minta maaf. Mungkin penjelasan gue terlalu cepat atau bingung buat kalian. Bisa kalian buka aja recordnya nanti. Kalau mungkin di share, gue kalau banyak kurangnya gue minta maaf. Gue balikin ke Yuda. Yud, Masuk masuk. Masuk masuk. lanjut Yud. Ini gue stop share ya.
Oke, cukup mungkin dari Haikal. Makasih ya buat pemateri Yuda sama Haikal yang udah ngeluangin waktunya, yang udah sharing ilmu buat yang lain. Coba di sini yang lain coba on cam dulu coba. Oke, nah di sini tadi kan udah dijelasin tuh terkait pengolahan data foto udara, terus cara layout, cara digitasi. Nah, di sini gue mau ngasih tugas sekalian. Kemarin kan udah gue bagiin tuh data foto udara. Satu data itu gue bagi buat 2 kelompok. Nah, jadi tugasnya di sini coba kalian olah data foto yang udah dikasih, terus lakukan digitasi sama layout. Buat outputnya itu ada 2 peta, peta ortofoto sama peta planimetrik. Peta ortofoto itu apa? Peta ortofoto itu yang pertama tadi terkait kondisi topografinya. Peta planimetrik itu yang hasil digitasi. Oke, sampai sini paham kan? Gimana bang? Ulangin bang, kalau boleh bang. Oke, gua ulangin. Di sini gue mau ngasih tugas sekalian dari data foto yang udah dibagiin kemarin. Itu ada 6 data foto. Per data itu 2 kelompok. Gue udah share. Nah, tugasnya di sini kalian lakukan pengolahan data foto udara yang udah dikasih sampai tahap ortofoto. Terus kalian layout data foto itu dan juga kalian digitasi. Untuk outputnya itu ada 2, peta ortofoto kayak yang pertama tadi sama peta planimetrik hasil digitasi. Untuk digitasi itu menyesuaikan karena tiap data itu beda-beda lokasinya. Jadi digitasi aja sesuai data yang ada itu. Kalau misal nggak ada bangunan ya nggak usah digitasi. Kalau misal ada ya digitasi. Begitu juga tutupan lahan, terus permukiman segala macam, sawah juga itu. Sampai sini paham nggak? Bang, izin bertanya bang. Itu Ya masuk. individu atau gimana ya bang? Atau kelompok? Gimana? Suara lu kecil. Itu tugasnya per individu apa kelompok? Tugas saya itu per kelompok. Cuman gua pengennya dari tiap orang itu ada kontribusi lah buat ngerjain data itu. Jadi nggak ada yang nggak ngerjain, nggak ada yang nggak paham. Gitu. Paham nggak? Jadi hasil satu kelompok itu satu aja bang ya hasilnya? Ya, jadi untuk per kelompok itu 2 output tadi, peta ortofoto sama peta planimetrik. Walaupun datanya sama ya, per kelompok itu tetap ngasilin 2 output itu. Gimana, ada yang tanya lagi nggak? Di sini gua mau ngasih deadline lah. Coba gua minta dari kalian dulu itu sekiranya bisanya kapan. Kalau dari gua ngasih deadline itu 1 minggu. Gimana kalau dari kalian? Kalau misal waktunya kurang, ngomong aja.
Gimana buat 1 minggu cukup nggak? Kurang bang. Kalau 2 minggu gimana bang? Kelamaan. Gimana dari kalian minta 2 minggu? Dari yuk bang di minggu ini bang. Ini berhubung nggak ada yang jawab, Izin bang, masuk bang. silakan. Kalau 10 hari gimana bang? Alasannya karena mungkin emang nggak semua ya bang untuk. Nah, lanjut bang, nggak semua untuk persiapan. Karena kan ada persiapan Rio ya bang untuk Sabtu besok sama Jumat. Tapi memang nggak semua yang ini persiapan. Tapi saran saya 10 hari gitu bang, karena kan ada sebagian yang untuk mempersiapkan Rio ini bang. Itu sih bang. Terima kasih bang. Oke, dari Ibram minta 10 hari. Kalau dari yang lain gimana? Sepakat nggak sama Ibram? Atau mau 1 minggu? Setuju bang. Sepakat, Bang. Setuju, bang. Setuju bang. 10 hari, Bang. 2 minggu sih bang. Iya, Bang. Saya juga 2 minggu, Bang. Setuju. Saya juga 2 minggu bang. Kenapa kalian minta waktu 2 minggu? Izin masuk bang. Sebelumnya kan untuk di minggu ini kan kami ada persiapan Rio bang. Nah, kami mau maksimalin di situ dulu bang. Gitu. Oke ya. Oke, gua pertimbangan lah. Oke, boleh dari gua kasih waktu 2 minggu. Itu udah sama revisi ya. Untuk revisi nanti bebas kalian eh, mau kapan. Bisa japri ke gua atau ke pemateri tadi. Antara Bang Yuda atau enggak Bang Haikal. Itu. Untuk waktu 2 minggu itu udah sama revisi. Yang telat nanti bakal ada konsekuensi. Gimana? Sepakat nggak? Sepakat bang. Berarti kalau misal sudah kelar di hari keberapa pun bisa langsung dikonsultasikan ya bang. Ya silahkan. Nah itu buat Bang Yuda. Oke ini gua tetapin 2 minggu ya. Gak ada yang telat ngumpul ya. Sabar bang. Konsekuensinya gimana dulu bang? Ya kalian kerjain dulu semaksimal kalian. Nanti untuk konsekuensi nantilah pikirin itu. Baik bang. Yud, izin masuk Yud. Oke Yud silakan Yud. Sebenarnya sih untuk data pengolahan IGSOP itu lah biar daripada kalian nunggu-nunggu sambil tidur terus sebelum tidur di render nanti bangun tidur udah selesai itu. Ya saran dari gue aja sih yang kira-kira laptopnya bisa buat render gitu kan sebelum tidur, terutama yang itu ya dance cloud ya dance cloud itu kan pasti lama jadi sebelum tidur di render habis itu udah tinggal tidur aja pagi selesai pasti gitu aja biar enak. Terus kalau digitasi ya terserah kalian gimana ngatur waktunya. Nah gitu aja, makasih. Oke gimana? Sepakat ya 2 minggu ya. Sepakat, Bang. Sepakat bang.
Oke, nanti buat pengumpulan nanti kita kumpulin aja tugasnya ke situ. Untuk outputnya nanti berupa peta itu ya, bebas mau PDF atau JPEG, terserah. Mungkin untuk ada tambahan dari Kahim. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gue nambahin dikit aja ya buat teman-teman semua. Gue mau yang tadi gue perhatiin dari Yuda, penyampaian materi dari Yuda beserta Haikal. Gue tau materi itu sulit lah. Materi itu banyak yang harusnya banyak ditanya dan segala macam hal karena ini berhubungan nanti dengan kalian di semester 5. Tapi kalau kalian tadi yang gue herannya kenapa lo orang nggak seaktif itu, kayak bahwasannya kalian nanya segala macam tentang layout tadi tuh, kayak berapa kali si Haikal nanya ada yang mau ditanyakan dan segala macam, karena itu bakal susah gitu loh. Karena materi yang disampaikan itu menurut gue ya apa ya, kayak bahan dagingnya lah nanti buat semester 5 gitu loh, terutama di SIG maupun di fotogrametri nanti loh. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin makanya nanti Yuda ngasih deadline selama 2 minggu tuh, gue harap kalian bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Dan orang tadi katanya ada yang bilang mau fokus riuh. Oke, dikasih waktu 2 minggu, tapi untuk ketuplaknya tolong bales chat si Tia ya. Mana ketuplaknya? Ada. Subair, mana ketuplaknya? Farhan Sabima mana? Bisa resen atau Gimana bang? Itu kawan gua ngechat lu ya, dari jam berapa tuh Siti? Oh iya bang, tadi sorry. Tadi lagi persiapan ini bang, LDBK. Itu kan buat administrasi lu, kan buat kepentingan lu. Tolong ditanggapi dengan cepat, karena kan lu mintanya cepat. Terus ditanggepin. Tolong lu nya juga responnya cepat gitu. Jangan sampai gue sampaikan di sini gitu kan, kayak mana lu gitu loh. Kan katanya lu juga mau fokus serius tadi katanya kan, padahal tuh masalah administrasi itu kan udah diurus segala macam. Tolong ditanggepin, kasihan temen gue tuh udah buatnya gitu loh. Nanti gak Bim? Iya bang. Tuh, dan ya gue berharap dengan adanya materi yang disampaikan tadi buat kalian semua, karena sekali lagi itu materi itu daging banget sih tadi tuh, karena apalagi tentang foto udara, tentang layout yang menurut gue bakal kepake banget nanti di semester 5. Makanya tadi kalau ya semoga aja nanti kalian dikasih waktu deadline 2 minggu, kalian bisa ngerjain dengan maksimal gitu loh. Nah, kalau udah